izin kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dalam hal ini pemanfaatan limbah B3 itu paling tidak memiliki 2 izin. Izin pertama namanya izin lingkungan. Tadi disampaikan Mas Bio. Izin induknya adalah izin lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fatur atas peralihannya. Ini kalau Mas Fatur biasanya mengantar saja, tapi nanti proses diskusi ini bukan satu arah, tapi bahwa kita semacam ngobrol bareng karena ini topik ngobrol inspiratif. Jadi kayak ngobrol tapi tematik dan sistematis. Jadi nggak kayak paparan, tapi kita lebih santai dan menikmati sore yang ada. Ya kayak semacam talk show, tapi kalau talk show biasanya identik sama sesuatu yang hampir serius. Nah ini ya, tapi ini yang nggak serius tapi serius kira-kira begitu. Angel. Kadang-kadang kita mau nggak serius, tapi ternyata serius. Kita ada follow up dan sebagainya. Kita nggak nyangka bahwa ketika kita ngomong soal kebudayaan, maka muncul inisiasi untuk perda kebudayaan. Kira-kira begitu. Karena ada beberapa temuan dan masalah yang kita temukan dan kita temukan dalam ruang yang berbeda, termasuk kartu tani. Kartu tani ini ternyata para stakeholder ini baru ketemu di sini, termasuk beberapa mengurai perda kebudayaan dan sebagainya. Mudah-mudahan di ngobrol santai kali ini kita bisa sedikit punya referensi terhadap pada sudut pandang yang berbeda, artinya dialektis, dan pastinya akan menemukan manfaat berbeda. Kita nggak perlu notulen karena kita akan punya notulensi setelahnya, dan itu di ruang-ruang publik. Isengkek akan nulis di Facebook misalnya begitu. Mas Fatur kalau menarik akan nulis di Radar Tegal. Kalau beberapa teman-teman wartawan biasanya kalau menarik juga akan kemudian masuk sebagai rubrik yang bisa ditulis. Tapi bahwa kita ditayangkan secara langsung di live IG-nya Nyung Kopi, kemudian fanpage-nya Nyung Kopi, kemudian secara tunda ditayangkan di live YouTube-nya Nyung Kopi 2020. Maka dari itu dari session per session 25 episode ya Mas. 25 episode ini kita punya datanya, kita punya forum-forum yang bisa dinikmati setelahnya. Namun misalnya kemudian kita share ke beberapa teman-teman yang menginginkan atau yang orang punya yang memberikan satu kepentingan selanjutnya. Termasuk mungkin saya nanti akan ngomong soal penelitian disertasi saya dan sebagainya. Oke, saya akan mengundang kepada ini aktivis lingkungan senior dan sebagainya yang dari mahasiswa sampai sekarang cara pandangnya masih cara pandang yang nggak ekstrim, yang ekstrim. Ada pengen menempatkan alam sebagai ruang kehidupan dan berkawannya. Pada beliau Safi Pak Levi kami persilahkan, dan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Safi Pak Levi, aktivis lingkungan dari Jogja yang kebetulan juga hari ini sudah berkontribusi di Tegal. Nanti soal kiprahnya apa bisa kita kuliti bareng. Kemudian ini menarik menurut saya, selain juga ada pemegang policy kebijakan, tapi juga ada orang-orang yang berhasil dalam mengelola dan benang kusut yang bisa terurai. Ini adalah salah satu wakil direktur PT LUT, Pak Narno Sudibyo. Kepada beliau kami persilakan dan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya.
jarang-jarang kemudian kita mempertemukan antara LH dengan orang-orang yang sukses dalam proses pengelolaan dan aktivisnya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini akan menuai satu cara pandang dan dialektis yang berbeda. Wah, ini ketua, selamat datang Mas Huzaini. Tepuk tangan untuk Mas Huzaini. Tepuk tangan. Enggak, belum. Nanti anu dulu. Kemudian setelahnya saya persilakan untuk di depan. Kebetulan ini perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak Hairudin. Pak Hairudin. Kepada beliau tepuk tangan sekarang. Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini Pak Mustarnya belum bisa datang. Kemarin sempat nyanggupi ya Mas ya, nyanggupi untuk datang, tapi mungkin ada kesibukan beliau. Intinya ada perwakilan yang bisa sambung lidah ya Pak. Bisa sambung lidah. Dan yang terakhir, ini lepas dari tidak rasa hormat saya, Mas Jenny baik untuk ke depan. Tepuk tangan yang sekarang-sekarang untuk Mas Jenny. Bukan sapa karena terlambat kudu deh. Siapa? Wakil Ketua Komisi 3. Cocok lah. Ini udah ada eksekutif, legislatif, praktisi, aktivis. Paket lengkap, Mas. Paket lengkap. Ini lagi-lagi kalau Mas Jenny ini Pak Wadir itu sudah tiga kali ini Mas, 3 kali ini. Jadi suasana forumnya itu sudah hampir mengenali lah kira-kira begitu soal Mas Jenny, beberapa isu. Nah, ada beberapa juga yang nyuwun sewu ini harus saya Mas Batu komunikasi dengan beberapa dewan, Jun, ada sih kayak gue dan sebagainya. Ini berarti ngomong soal mentalitas. Dan Mas Jenny ini terbukti mentalitasnya sudah datang ketika untuk kesini. Pemain cadangan, bilang mana aja. Pemain cadangan. Oke, soal lingkungan hidup, saya coba untuk membuka narasi ini pertama bahwa di beberapa pemerintahan dan pastinya ngomong beberapa bukti-bukti soal bagaimana hari ini lingkungan hidup ini dalam kacamata beberapa penilaian tentang itu, bahwa lingkungan hidup di Kabupaten Tegal masih belum menjadi satu status yang ramah lingkungan. Dalam konteks pembangunan juga belum berhasil untuk mengurai beberapa permasalahan lingkungan hidup. Kita langsung kepada fokus, padahal lingkungan hidup itu banyak sekali. Ada persoalan sampah yang hari ini juga belum terselesaikan, mungkin soal bagaimana cara pandang masyarakat Tegal tentang sampah, pengelolaan sampai bank sampah, sampai penggunaan sebagainya. Padahal di daerah lain juga sudah menggunakan sampah untuk listrik dan sebagainya. Nah, yang paling menjadi perhatian itu adalah soal bagaimana ngomong pencemaran B3, bahan baku berbahaya, beracun dan sebagainya, beracun dan berbahaya. Limbah B3 ini ada beberapa posnya, termasuk yang paling didengar itu ada di Margasari. Nah, kira-kira sebetulnya saya ke Dinas Lingkungan Hidup dulu deh soal bagaimana kira-kira sebetulnya apa yang menjadi satu limbah B3 ini belum terurai atau mungkin sudah tapi belum terpublikasi dengan baik, Pak. Artinya bahwa lingkungan hidup ini salah satu instrumen pemerintahan yang akan ngawasi soal itu. Yang kedua, soal bagaimana sebetulnya kita mengindikasikan ada beberapa yang harus kita lakukan secara preventif. Misalnya hari ini Kabupaten Tegal sebagai kota atau kabupaten yang mencoba membuka investor besar-besaran. Ini juga akan ngomong soal peran lingkungan hidup yang
mencoba untuk pembangunan berbasis lingkungan hidup, artinya ramah terhadap lingkungan hidup. Kira-kira sebetulnya Pak, untuk dari beberapa yang hipotesa ini, kira-kira sebetulnya apa yang menjadi satu permasalahan inti dari persoalan lingkungan hidup ini di Kabupaten Tegal ini sehingga belum begitu terurai permasalahannya? Monggo Pak Herudin, terima kasih. Santai Pak, ini kopinya belum datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Terima kasih Mas moderator. Siap. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Komisi 3 Pak Jenny Baik. Yang saya hormati Wakil Direktur PT LUT Pak Syafi'i selaku aktivis lingkungan dan semua yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Sebelumnya minta maaf dulu dari Pak Adis karena beliau berhalangan hadir dan menugaskan kami, saya dan Mas Eko untuk bisa hadir di sini ngobrol bareng atau ngobrol inspiratif ya. Di bagian apa Pak Herudin? Saya di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Oh pas sekali ya Pak. Pencemaran dan kerusakan lingkungan ya. Siap. Pas. Ngomong soal limbah B3 ya. Sebelum ke limbah B3 saya ingin ngomong tentang B3 dulu. Karena asalnya limbah B3 itu dari B3. Orang sudah takut dulu ketika mendengar kata limbah B3 ya, bahan berbahaya dan beracun. Tapi sebenarnya di sekeliling kita setiap hari itu kita berdampingan bahkan bersentuhan dengan B3. Contoh kecil saja, kita ada meja di sini. Meja itu dicat atau di furniture atau di plistur itu bahannya B3 ya. Kemudian di kendaraan kita ada oli, ada besi atau logam, ada aki, semuanya B3. Jadi sebenarnya B3 itu tidak bisa dihindari dari kehidupan kita, bahkan di semua aktivitas kita di bidang pertanian, di bidang industri logam, di bidang apa saja selalu bersentuhan dengan B3. Nah, kemudian B3 ini ketika sudah tidak digunakan lagi atau dimanfaatkan lagi, tidak ada fungsinya, maka menjadi limbah B3. Tidak ada yang salah dengan limbah B3. Pemerintah menyadari betul bahwa limbah B3 itu mempunyai bahaya yang tinggi, sehingga aturan mengenai limbah B3 itu diatur secara rinci, secara detail dari mulai limbah B3 itu dihasilkan sampai kemudian B3 itu dimusnahkan. Apa lagi nih? Kira-kira sebetulnya di Kabupaten Tegal ini soal limbahnya itu, ini kan ada residu, ada pengelolaan, sebetulnya limbah bisa dikelola atau terselesaikan harus bagaimana Pak? Dan pos-pos yang paling penting untuk ngomong soal limbah B3 di Kabupaten Tegal itu bagaimana Pak? Jadi sudah diatur di PP 101 tentang pengelolaan limbah B3. Limbah B3 itu harus dikelola, intinya seperti itu. Pengelolaan limbah B3 diantaranya meliputi ada pemanfaatan. Ini yang dilakukan oleh PT LUT. Pemanfaatan yang mana yang boleh dilakukan antara lain untuk substitusi bahan baku. Ada lagi untuk bahan baku. Kemudian ada lagi untuk bahan bakar alternatif. Di PT LUT menggunakan dua cara tadi yang digunakan sebagai bahan baku. Kalau memproduksi ingot itu bahan bakunya dari limbah B3. Kalau memproduksi paving block di sana B3-nya berupa fly ash bottom ash ya Mas Bio. Kemudian juga abu sisa pembakaran, abu sisa peleburan logam.
itu digunakan sebagai substitusi pasir, ya, minimal itu Mas Bashir. Nah, jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan limbah B3 kalau memang dikelola sesuai dengan aturan main yang benar. Ya. Kasus di Margasari juga sebenarnya kalau sesuai dengan aturan yang ada tidak ada salahnya. Di sana digunakan untuk bahan bakar alternatif, yaitu untuk membakar batu kapur. Ya. Di antaranya yang hasil dari apa sih Pak? Limbah itu hasil dari produksi apa sih sebetulnya? Di antara yang digunakan untuk bahan bakar di sana adalah kain majun. Kain majun itu kain bekas lap-lap oli. Nah, itu kategori limbah B3. Kalau kainnya sebelum terkontaminasi masih belum limbah B3, tapi ketika dipakai untuk ngelap oli, maka dia menjadi bahan terkontaminasi. Namanya limbah B3 maksudnya kategori. Kemudian di sana ada selat oil atau lumpur minyak. Nah, dari kegiatan industri minyak, kan ada ipalnya. Nah, yang kemudian pada masa-masa tertentu ada endapannya, menghasilkan selat. Itu yang kemudian harus artinya tidak digunakan lagi sehingga menjadi limbah B3. Nah, ini yang kemudian di sana juga sebagai bahan bakar. Demikian juga jenis-jenis limbah B3 yang lain yang digunakan sebagai bahan bakar di sana. Aturan izinnya sudah diatur sedemikian rupa apa-apa jenis limbah B3 yang boleh digunakan untuk bahan bakar. Dan itu harus melalui uji kalori namanya. Nah, untuk selat oil contoh, berapa kalori yang ada di dalam kandungannya. Nah, kemudian berapa kandungan airnya. Kalau kandungan airnya dengan kandungan tertentu lebih melampaui batas, maka dia sebenarnya tidak dibolehkan untuk digunakan bahan bakar di sana karena nggak efektif. Kenapa kemudian di sana terjadi permasalahan? Karena banyak penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan dari standar operasional yang ada. Termasuk jenisnya. Jenisnya yang harusnya mereka tidak tertera di dalam izin mereka datangkan. Sehingga buat apa kemudian mereka mendatangkan itu? Akhirnya alternatifnya dijual. Karena nggak ada manfaatnya. Nah, mereka mungkin ada sisi keuntungan di sana ketika mereka menerima limbah itu. Namun karena tidak ada manfaatnya sehingga terjadilah tadi yang namanya dumping limbah B3. Dumping limbah B3 ya. Yang kemudian sebetulnya kalau bicara standar operasional sebetulnya harus ada sesuatu yang harus dilakukan, ini nggak dilakukan. Atau misalnya kemudian kalau sudah dilakukan harusnya ada pengelolaan selanjutnya gitu Pak ya? Iya, jadi kalau memang jenis limbahnya yang didatangkan itu sesuai dengan izin, saya kira no problem. Semua akan termanfaatkan, semua akan digunakan, sampai kepada penyimpanan sementaranya pun ada ketentuan teknis yang berlaku. Contoh, limbah B3 yang datang harus ditempatkan di namanya TPS, tempat penyimpanan sementara. Saya katakan sementara karena dalam jangka waktu tertentu dia sudah harus keluar dari itu. Karena kalau terlalu lama menimbulkan bahaya yang lain. Kemudian TPS-nya harus kedap air. Kemudian harus ada saluran oil catcher untuk menampung ceceran dan sebagainya. Itu secara teknis sudah diatur sedemikian rupa sehingga aman untuk lingkungan. Artinya dalam perspektif semuanya sebetulnya standar itu mengacu pada keramahan, mengacu pada keamanan dan sebagainya Pak. Oke, saya tepuk tangan untuk Pak Serudin. Saya kira permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang sebetulnya
dalam konteks operasional hanya sedikit saja soal pelanggaran dan sebagainya, tapi lantas bahwa yang namanya di luar dari standar operasional juga penting untuk kemudian dikuak bahwa sebetulnya harus seperti apa idealnya dan apa yang harus dilakukan. Makanya kita tetap mendatangkan praktisi untuk ngomong soal itu, Mas ini. Sebelum ke praktisi dan Mas Jenny ini, karena Mas Jenny juga akan komnya dan sebagainya. Saya bisa mau arah kemana? Iya, siap. Politisi kan bisa beda-beda ya. Siap. Saya ke aktivis lingkungan hidup deh. Mas, monggo Mas di dulu, karena ini belum sampai clip-onnya belum terpasang kayak di DLC gitu. Mas Hafi sebetulnya dalam kacamata masyarakat Mas sebetulnya Mas memandang Kabupaten Tegal, walaupun saya studi kasusnya di Makassar, sebetulnya ada beberapa kondisi problem lingkungan yang kemudian B3. Saya misal contoh satu walaupun nanti saya bisa afirmasi ke beberapa. Limbah B3 di dalam rumah sakit misalnya, saya belum tahu betul misalnya ada alat-alat atau pasca alat-alat yang digunakan oleh rumah sakit dibuang kemana, dialokasikan kemana, sehingga atau misalnya ada pengolahan yang lain sehingga itu menjadi satu hal yang aman, kira-kira begitu. Karena kalau alat-alat misalnya kemarin di beberapa kasus di daerah yang lain ya Mas, bahwa termasuk alat-alat bekas OPD itu menumpuk sebagai sampah. Ini kan APD alat pelindung diri. Itu kan menurut saya juga bagian dari problem lingkungan hidup juga. Tapi ini soal B3 Mas, kacamata Mas Hafi sebagai yang dalam kacamata aktivis dan masyarakat, sebetulnya Kabupaten Tegal dalam hari ini itu ngomong soal kacamata lingkungan hidupnya ramah atau darurat Mas? Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya mulai dari memang perilaku dasar manusia. Memang secara konservatif itu punya kecenderungan impul yang rendah, ingin kembali kepada kepuasan primitifnya. Nah, di antara kepuasan primitif manusia itu adalah bagaimana dia kontrak hubungan dengan alamnya itu tidak lagi dalam konteks persahabatan, tapi dalam konteks penaklukan. Jadi manusia itu cenderung dalam hubungan dengan alam itu cenderung eksploitatif dan destruktif. Cenderung ya? Iya, eksploitatif dan destruktif. Jadi dia ingin hidup enak, gitu, ingin hidup bersenang-senang dengan cara menganiaya alam lingkungan hidupnya sendiri. Gitu. Jadi banyak contoh, misalnya orang berpacu dalam hal pemenuhan hasrat ekonominya, kemudian dengan cara dia merusak lingkungan. Dan ini sebuah cara-cara yang sangat biadab menurut saya. Jadi dalam dunia peradaban yang katanya modern, tapi orang masih melakukan cara-cara biadab dalam melakukan alam hidupnya. Bukan hanya industrialisasi skala besar, tapi dalam home industry pun orang cenderung bagaimana mendapatkan penghasilan ekonomi, tapi dengan cara menganiaya alam hidupnya sendiri. Dan ini contoh kasus saja, nggak usah jauh-jauh. Dia diwarna di Lemadur, Sarean itu ya. Sampai sekarang orang nggak berani minum air di tempatnya sendiri karena sudah tercemar limbah B3 logam berat itu sampai sekarang. Dan itu untuk recovery-nya itu butuh waktu yang lama. Iya, recovery itu butuh waktu yang lama. Dan ini memang menurut saya problem masyarakat modern itu kan satu, peledakan penduduk ya. Jadi population explosion itu menimbulkan dua dampak buruk ya. Satu dampak kuantitatifnya, dampak kuantitatif ya, berupa padatnya pemukiman ya. Pembangunan pemukiman yang memang kemudian dilakukan secara tidak teratur, pembangunan septic tank yang saling berdekatan satu rumah dengan yang lain. Kemudian dampak kualitatifnya adalah pergeseran perilaku ekologisnya gitu. Perilaku ekologis. Ya, jadi
Saya itu sudah keliling kecamatan, desa itu berkali-kali sejak tahun 2015 untuk membangun satu pemahaman yang sama. Saya keliling ke camat-camat, ke polsek gitu ya. Bagaimana termasuk pengumpulan tokoh-tokoh agama ibu PKK. Iya, penting itu. Bahwa kesadaran ekologis itu bagian dari ajaran agama. Sampai segitu ya, Mas? Iya. Jadi bahwa orang itu harus punya kesadaran ekologis berdasarkan spirit religius. Karena di Quran jelas bunyinya. Di As-Su'ara ayat 151 152 itu. Bahwa orang yang diantaranya melampaui batas adalah orang yang melakukan perusakan di muka bumi dan tidak melakukan perbaikan. Kemudian di Ar-Rum ayat 40 yang itu harul fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydina. Sehingga sampai saya menggandeng beberapa kiai, ustaz untuk mewacanakan ini dalam khutbah Jumatnya bahwa yang namanya kesadaran ekologis itu bagian dari jihad hifdzul bi'ah. Jihad perang suci, perjuangan suci untuk penyelamatan lingkungan hidup. Karena selama ini orang merasa lingkungan hidup itu urusannya LSM liberal. Itu ya. Itu dikotomisnya begitu ya? Iya gitu. Kalau lingkungan hidup berarti LSM liberal kan. Padahal itu ruh dari agama. Dan itu saya sekarang lagi program bekerjasama dengan beberapa dai ya untuk menuliskan khutbah Jumat tentang lingkungan hidup. Jadi yang pertama dibangun adalah kesadaran pribadi masing-masing, kesadaran ekologisnya. Dulu orang kita kan punya wisdom begini ya. Kalau ada pohon besar itu ya, terus dikatakan sebagai singit ya. Sekarang sudah ada yang singit. Orang sudah berani menebangnya gitu. Artinya singit itu sebetulnya bagian dari preventif. Bagian dari wisdom orang masa lalu bahwa pohon besar itu adalah bagian dari penghasil oksigen murni, kemudian akar-akarnya mengikat resapan-resapan air. Kalau sebarang nebang, dia akan kesambut lah kayak itu. Sambet. Lu kan orang bahasanya sederhana begitu. Nah sekarang daerah desa resapan air sudah habis ya. Pembangunan industrialisasi, pemukiman, jalan tol, infrastruktur segala macam itu menghabiskan banyak daerah-daerah resapan air. Sehingga ini kemudian pembangunan yang katakanlah dalam konteks membangun peradaban, tapi di sisi lain adalah meninggalkan satu jejak kebiadaban tersendiri karena apa? Menganiaya alam semesta. Gitu. Maka menurut saya perjuangan untuk membangun kesadaran ekologi itu dibangun dari masing-masing individu. Oke Mas, itu di kerangka filosofisnya udah dalam sekali Mas Sapi. Mas, kira-kira problem mendasar ini baru bicara problem dulu Mas, belum ke mengurai problem dulu. Saya tangkap soal di Adiwarna di Besarian. Beberapa FGD juga dilakukan beberapa forum group discussion. Kalau di Margasari skalanya industrialisasi. Kalau di Adiwarna di Besarian ini kita bisa mengakses lah di beberapa skala berita, di radar, di beberapa ada FGD mengurai soal itu. Kira-kira sebetulnya apa sih sebetulnya yang harus terselesaikan di situ? Bahkan saya dengar ya, walaupun salah atau benar ya, bahwa itu sudah dideteksi oleh beberapa guru besar UGM dan bahwa ini harus dinormalisasi. Saya ngomong soal penduduknya Mas, penduduk. Sebetulnya apa yang harus terselesaikan dari penduduk itu sehingga tadi banyunya sudah nggak bisa untuk minum, kemudian tanahnya juga harus dinormalisasi, dikeduk sampai berapa. Terus saya kira juga udaranya juga begitu. Ada salah satu daerah Adiwarna di Besarian yang beberapa sekolahnya itu menerima siswa yang sindrom power Down syndrome. Ini menjadi masalah juga. Apa kemudian sebetulnya apa yang menjadi itu karena Mas Sapi juga dekat desanya dengan Adiwarna. Gimana Mas? Mas Sapi iya, artinya bahwa kalau di Margasari skala industrialisasi, kalau di Adiwarna ini sebetulnya kan perilaku kan? Perilaku. Ya, jadi memang itu tadi. Selama ini mungkin orang ya tidak memahami atau memang kurang memahami bahwa kesadaran ekologis dari bagian dari agama kan. Mereka masyarakat beragama, sangat religius. Banyak yang mau berangkat haji. Di situ tuh sangat religius. Ya, sangat religius daerah hijau gitu ya. Tapi memang mungkin tidak sampai memahami bahwa kesadaran jaga
ekologinya itu menjadi bagian dari ajaran agama. Sehingga menurut saya tadi orang itu cenderung ingin memperkaya diri, hidup senang, enak, tapi dengan cara menganiaya alam yang dihuninya sendiri. Ini yang belum didekatnya oleh dinas lingkungan hidup, bahwa ada pendekatan keagamaan yang mencoba melakukan kesadaran. Makanya gini, menurut saya program pemerintah daerah itu karena gini ya, bukan hanya program-program yang sifatnya kuantitatif, misalnya penanaman pohon, relokasi ini ya. Tapi program kualitatifnya menggeser perilaku ekologisnya juga harus dibangun juga. Jadi jangan sampai saya juga ada bank sampah besar-besaran tapi perilakunya nggak diubah. Saya dulu kerjasama dengan Pak Agus supaya waktu masih jadi kepala dinas itu ya. Ya terkait dengan penanaman. Jadi itu sebenarnya penanaman itu kan juga dibagi masalah begitu saja ya, nggak tahu itu penanaman seperti apa. Tapi yang jelas gini, menurut saya setiap pemerintah daerah itu harus satu membangun daerah resapan air, terutama di daerah perkotaan ya, yang memang sudah sangat padat ya. Satu harus disediakan lahan khusus untuk semacam oksigen murni. Ya. Jadi ada lahan khusus untuk di situ ada keragaman hayati ya. Terus ada menghasilkan oksigen murni kemudian menjadi daerah resapan air. Nah kalau itu habis semua dibabat semua dengan infrastruktur itu semua ya sampai karena kan problemnya kan adalah ketika musim hujan seperti ini air itu kan tidak terserap ya sehingga kemana-mana akhirnya kan termasuk di Daduana begitu. Daduana begitu di penjara itu akibat jalan tol itu kan itu kemudian berapa hektar daerah resapan air yang hilang gitu. Iya. Nah akhirnya kan kalau terjadi hujan besar itu kan dan air itu menumpuk menggenang kayak banyu kayak terbalik lah ya. Jadi tidak jelas itu nanti dia mau kemana gitu. Karena daerah resapan air yang dulu ada itu kemudian hilang. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Sapi Pahlevi. Filosofis tapi belum menentuk ke akar permasalahan perilakunya Mas Di. Saya ke Pak Wadir deh untuk soal saya kira membongkar sukses story itu penting Mas. Artinya bahwa ada beberapa yang mungkin juga harus dikemas demikian rupa secara kebijakan, juga ngomong soal bagaimana kesadaran perilaku yang mungkin tugasnya kita semua untuk bahwa itu penting. Di dalam saya ngomong soal PT Lut dulu. Di dalam PT Lut kita lihat beberapa juga merupakan salah satu perusahaan yang berhasil dan beberapa ada buktinya dan ada satu rewardnya lah kira dan itu menjadi catatan bukan hanya di Kabupaten Tegal tapi juga di beberapa provinsi. Dalam konteks secara praksis sebetulnya dalam proses pengolahan limbah apa yang ditemukan oleh PT Lut sehingga kemudian sampai seberdaya ini Mas, misalnya menemukan limbah ini akhirnya menjadi satu kegiatan yang paving block itu loh. Itu kan menurut saya pengolahannya ini juga kebermanfaatnya luar biasa, artinya domainnya tertimbun oleh tanah tapi lantas bahwa itu digunakan sebagai paving block dan itu bermanfaat bagi yang lain. Kira-kira sebetulnya sukses story-nya seperti apa Mas? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bung Moderator. Siap. Panggilnya Bung aja nih biar siap. Walaupun baru pertama kali jadi akrab gitu. Iya siap. Kepada Bung Safei dan Bung Zeni Bae dan Bung Hairudin. Perkenalkan nama saya Narno Sudibyo. Posisi saya di PT Lut Putra Solder. Alhamdulillah 2019 kemarin saya jadi wakil direktur PT Lut. Jadi secara tidak langsung saya membawahi langsung Pak Haji Supandi. Ya, siap. Perjalanan PT Lut Putra Solder dari tahun 2007 semenjak saya menginjak tanah Tegal. Yeah. Saya asli Jakarta Mas. Iya, saya Jakarta Bunga. Asli Jakarta. Jodoh, kudele, rezeki, dukuturi. Jodoh kudele, rezeki dukuturi. Ya sebenarnya rezeki itu ada di mana aja, cuma kita belum tahu. Jadi kita harus cari sendiri. Nah, sementara saya rezeki di Buturi. 2007 saya injak atau masuk ke Tegal. Waktu itu saya sempat di radar juga 3 bulan sebagai marketing iklan.
Saya gabung sama Mas Wawan waktu itu. Oh, di radar juga ya Mas ya? Di radar Tegal. Kawannya Mas Fatur lah ya? Iya, saya gabung dulu sama Mas Wawan. Mas Wawan yang di Selerop. Saya ambil di marketing iklan. Nah, disitulah saya ketemu sama Haji Supandi. Jadi saya cerita kronologisnya dulu dari awal sampai nanti perkembangan PT Lut ya. Ketemu Pak Haji Supandi saya bulan Oktober 2019. Waktu itu belum haji. Saya manggilnya waktu itu masih Bos Pandi aja. Bos Pandi. Nah, saya ditanya kerja di mana, saya bilang saya freelance di radar. Nah, terus dia menawarkan pekerjaan. Karena saya orang Jakarta, kamu pasti tahu tempat perizinan, dia bilang gitu. Ya insya Allah Lubang Semut Jakarta saya tahu, aku bilang gitu Pak. Nah disitulah terjadi bahasa sekarang kontrak MOU. Jadi saya diangkat jadi karyawannya Pak Haji mulai Desember 2007 sampai dengan hari ini. Perjalanan PT Lut Putra Solder memang tadi yang dibicarakan oleh Bung Hairudin dan Bung Musafi itu benar. Jadi sebelum kita melangkah ke B3 itu terutama yang kita lakukan ya dokumentasi atau legalitas, terus fasilitas itu termasuk pengelolaan ya. Terus yang ketiga itu tadi ada SOP dalam arti kata standar operasional pengoperasian atau pengelolaan atau yang dikelola 5B3 oleh PTA ini apa dan bagaimana gitu. Seiring berjalan 2008 terbitlah izin PT Lut Putra Solder yang sudah mencakup keseluruhan dalam arti kata mulai dari izin pengangkutan atau transporter, terus pengumpulan dan pemanfaatan serta pengolahan sisa limbah akhir. Izin tersebut yang mengeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang bertempat sekarang di Manggala Wanabakti, dulu di Kebun Nanas Jakarta Timur. Dan sebelum izin tersebut terbit, kita melangkah di izin lingkungan. Izin lingkungan itu adalah taraf awal untuk kita memperoleh perizinan berikutnya. Contoh seperti TPS yang tadi dibilang sama Bung Heridin, tempat penyimpanan sementara. Nah, TPS itu ada dua fungsi. TPS yang kita datangkan dari luar dan TPS dari kegiatan sendiri. Nah, yang dikeluarkan oleh kabupaten berarti TPS dari kegiatan sendiri. Adapun kalau misalnya TPS yang didatangkan dari luar kecamatan Dukuturi berarti skupnya kabupaten. Nah itu yang mengeluarkan juga DLH kabupaten. Setelah proses perizinan selesai dan segala macam melalui verifikasi, melalui uji kelayakan, melalui uji coba pengoperasian entah itu mesin dan lain-lain, baru kita melangkah pada proses pengolahan tersebut. Di PT Lut Putra Solder sendiri selain ada pengangkutan, pengumpulan dan pemanfaatan serta pengolahan limbah akhir, kita sistem dan basisnya itu peleburan logam atau bisa dikategorikan ya smelter kecil. Nah, kalau smelter besar kan kayak PT Timah, terus smelting itu kan smelter besar. Lah kita smelter kecil dan masih semi tradisional dalam arti kata belum menggunakan mesin yang canggih. 2008 itu sampai dengan 2016 kemarin itu kita masih berbadan hukum CV. Berbadan hukum CV, tapi kita pengolahan dan SOP sudah kita terapkan mulai dari dasar sampai dengan yang paling akhir dengan sistem pengolahan zero waste. Jadi limbah yang didatangkan atau yang dikelola oleh PT Lut itu adalah limbah logam. Limbah logam yang masih ada nilai ekonomisnya. Jadi kita bukan dibayar dari penghasilnya. Kita beli. Contoh saya beli PT Lut beli dross aluminium. Itu dari sisa pengolahan pabrik resleting atau dari pabrik Galvalum. Nah, dari situ kita beli, terus kita bawa ke Tegal. Dari Tegal pun kita nggak olah sendiri, karena kita bergabung dengan para UKM binaan Kabupaten Tegal sendiri yang relokasi dari Desa Pesarian ke kawasan perkampungan industri kecil. Baik ke Basan. Ya. 2008 sampai 2010, dulu kita itu mengelola di Jalan Raya Kepandean. Depan gedung KPR RI Dukuturi. Lah semenjak ada wacana kabupaten akan merelokasi
para home industri yang ada di desa Pesarean itu 2010 kita pindah. Karena apa? Sebelum PT Lut, CV Lut dulu nama CV ya Pak. Sebelum CV Lut pindah ke kawasan perkampungan industri kecil, maka UKM-UKM ini tidak akan pindah. Jadi ya terpaksa kita bangun seadanya dulu di situ. Seadanya kita bangun, yang penting kita bisa menarik home industri yang ada di desa biar masuk ke kawasan itu. Home industri yang ada di desa untuk masuk ke situ ya? Betul. Jadi udah bagus ya. Iya. Jadi itu dulu programnya almarhum juga ya, Pak Hamam. Pak Hamam ya. Pak Hamam betul, almarhum Pak Hamam. Beliau ya cukup berjasa lah untuk merelokasi para UKM dengan menyediakan lahan 1,8 hektar dan di situ bisa dikafling-kafling dalam arti kata. Jadi kalau UKM mau ambil satu kafling, terus dia ada berapa kelompok, contoh ada 5 pengrajin pelebur logam ya gabung berlima satu UKM itu, satu kafling. Nah dengan prosesnya perjalanan dari relokasi desa Pesarean ke perkampungan industri kecil ke Basen, itu memang butuh proses. Ya salah satunya Bung Herudin dan Bung Eko yang memproses semua itu, dari mulai dulu kepala dinasnya Pak Hartono ya, Pak Hartono, terus Bu Hovifa, Bu Haji Hovifa, terus ke Pak Haji Agus Subagio, sampai sekarang dengan Pak Muhtar. Jadi memang butuh proses Pak. Jadi kalau limbah B3 itu sebenarnya hanya momok, dalam arti kata momok itu kalau tidak bisa diolah dengan secara benar dan tepat, itu akan menjadi bahaya buat manusianya sendiri. Tapi kalau sistem dan pengolahannya itu secara benar dan tepat, maka itu akan menjadi nilai tambah dari si pelaku usaha tersebut. Suatu contoh kayak lu kan tadi limbahnya yang dia beli dari pihak penghasil limbah B3. Kenapa itu dinyatakan limbah B3? Karena itu sisa proses residu. Kalau dulu kan mungkin 2008 ke bawah belum ada PP 101, sebelumnya itu PP nomor 14 ya Pak Rudi ya. Itu masih bebas, dalam arti kata pelaku usaha atau pengecor logam yang ada di kawasan desa Pesarean maupun yang ada di PIK sekarang hanya mengeluarkan KTP, dia sudah dapat limbah. Habis itu dia pakai nota bayar. Lah kalau sekarang karena sudah ada PP 14 diganti PP 101, maka dia wajib menunjukkan legalitas. Karena legalitas itu sebagai dasar hukum mereka mengolah limbah B3 tersebut. Lah kalau UKM bicara legalitas, susah, gampang lah ya. Ya dibilang susah ya susah sekali Pak. Kalau gampang juga tidak mungkin. Karena apa? Legalitas itu memang nilainya tidak sedikit. Padahal hanya selembar kertas dan setempel tanda tangan tanggal. Instansinya apa yang dikeluarkan, yang mengeluarkan. Jadi kalau bicaranya UKM, ketimbang dia buat bikin legalitas, lebih baik dia buat modal usaha, buat beli bahan baku. Oke lah, tempat sudah ditunjuk sama Kabupaten Tegal, di situ tempatnya, jangan mamprah-mamprah lagi keluar gitu. Nggak boleh ngelebur lagi di desa Pesarean. Alhamdulillah sampai hari ini mungkin di desa Pesarean sudah tidak ada yang ngelebur ya Pak ya. Walaupun masih ada pengepul rongsok. Kalau pengepul rongsok belum merah, karena rongsok yang dikumpulkan di desa Pesarean itu dibakarnya di TIP. Jadi UKM ini pagi bawa 3 kintal, entah itu kaleng, tutup botol, apa panci, apa penggorengan, pakai beca. Lah jam 3 sore, jam-jam seperti ini mereka pulang sudah bawa hasil balokan. Jadi setelah dilebur jadi balok dia bawa pulang. Lah yang dia sisakan di situ yaitu hanya kotoran tadi, residunya, abunya. Lah kalau sampai sisa kotoran itu tidak diolah pun ya seperti Pesarean 2 nantinya. Lah berhubung PT Lut Putra Solder yang dimiliki dan dipimpin langsung oleh Bapak Haji Supandi, itu kan sistemnya sudah zero waste. Jadi kalau kita mengolah limbah dari luar, datang kita lebur, ada sisa kotorannya atau residunya, langsung kita olah menjadi paving dan batako yang ketentuan dan aturannya semua mengacu kepada itu tadi surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Di situ ada parameternya, ada TCLP-nya, ada baku mutunya, ada uji kuat dan segala macam. Bahkan SNI-nya pun harus ada. Iya, standar nasional Indonesia. Kalau kita sudah punya SNI dari
pihak lab yang terakreditasi, tapi kalau secara BSNI memang kita belum daftarkan. Karena kalau BSNI itu kita urusannya langsung ke pusat. Jadi Badan Standar Nasional Indonesia. Contoh ada yang di label-label ini kan pakai BSNI semua. Karena kita produknya produk material, jadi ya cukup dengan SNI yang dari lab yang terakreditasi atau dari pakar. Contoh pertama waktu tahun 2008 itu saya pakar menggunakan dari UI, Universitas Indonesia. 2015 saya pakai UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah 2018 kemarin kita pakai Undip, Universitas Diponegoro, Semarang. Nah semua proses perjalanan itu, jadi limbah sisa kotoran yang ada di daerah desa Pesarean, yang sekarang mungkin masih tersisa sekitar berapa ribu meter lagi Pak yang belum dikeruk sama pemerintah. Itu 1.200 meter persegi di halaman SMU Penawaja sudah kita kelola dan sudah selesai dan sekarang hasilnya bisa terlihat. Jadi yang tadinya tempat itu tidak bisa terpakai, tidak bisa dipakai boleh untuk main anak-anak, sekarang sudah bisa buat main basket, main volley, bahkan futsal. Nah itu hasil produk. Itu recovery gitu ya Pak? Ya, recovery dari tanah tersebut kita olah di lut setelah menjadi produk paving atau batako, pavingnya kita pasang di situ. Jadi setelah dikeruk, terus kita reklamasi dengan tanah baru, atasnya kita paving. Dan operasional peleburan sudah pindah ke PIK semua ya? Sudah. Waktu kita ngeduk yang di SMU Penawaja itu masih ada kalau nggak salah tersisa satu ya Pak ya. Sekarang udah almarhum orangnya. Udah almarhum Pak Sudiono kalau nggak salah itu. Tinggal satu itu. Tinggal satu iya. yang Dilala. bandel lah Mas, bandel lah. Yang dilala kemarin ya nggak ada umur. Dilala nggak ada. Akhirnya ya ke bawahnya nggak berani ngikutin lah itu. Ya mungkin Tuhan Maha Adil dalam arti kata kita sesama manusia berbicara apapun, berbicara fakta apapun, kadang ada orang mau mendengar dan tidak. Tapi kalau Gusti Allah sudah bicara beda ceritanya kan gitu. Nah itulah contoh. Jadi kalau sampai masih tetap melebur di situ ya akibatnya nanti akan seperti itu. Yang di belakang Sunan Amangkurat di daerah sekitar situ masih. Jadi timbunan di belakang makam Amangkurat itu yang sedang menjadi proyeksi Kementerian Lingkungan Hidup mungkin di tahun 2021 harusnya tahun 2020 kemarin sudah dilakukan pengerjaan kurang lebih sekitar 6.000 meter persegi dengan kedalaman 4 meter kurang lebih. Karena itu kalau resapannya tidak diketuk dan menjadi air dan dikonsumsi itu yang berat Mas. Betul. Tapi kalau yang kemarin sudah kita lakukan yang 1.200 meter itu alhamdulillah airnya sudah bisa buat air wudhu. Oh gitu ya. Berarti kan wudhu bisa ya? Sudah bisa. Tapi minum belum ya? Ya otomatis kalau misalnya sudah tidak ada efek di kulit, ya insya Allah diminum bisa. Tapi itu kan berarti kita ada kemarin setelah selesai pengerjaan kita bikin 6 titik sumur pantau. 6 titik sumur pantau dengan diameter mungkin start akan ini nih. Jadi kalau misalnya kita mau lab lagi itu kan per 6 bulan di lab. Nah itu mungkin kewenangannya aku udah tahu. Waktu itu kewenangannya masih dipegang sama kita karena proyek belum selesai. Setelah berjalan 3 bulan, 6 bulan mungkin dari pemerintah pusat memberi kewenangan ke daerah atau kemana pun nggak tahu. Untuk proses perpindahan home industry dari proses industrialisasi home industry ke PIK udah berapa persen Mas yang pindah ke sana? Kalau sekarang sudah untuk tembok dan lantai menggunakan batako dan paving dari PT Lut Putra Sauder itu sendiri. Jadi kembali lagi apa yang bisa dimanfaatkan dan apa yang bermanfaat itu yang bisa kita olah. Tapi kalau misalnya contoh penawaran yang menggiurkan pun banyak dari luar sana yang tidak ada kodenya dengan kita itu banyak sekali. Cuma kembali lagi fasilitas kita hanya untuk ini gitu. Kalau kita nerima limbah ini ya tidak bisa pakai fasilitas ini karena karakteristik dan jenis limbah B3 itu semua beda-beda, prosesnya pun beda. Nah kalau yang sekarang insya Allah mungkin sedang diciptakan sama Haji Supandi, PT Lut Putra Sauder dengan menggunakan nama PT baru, itu kita sedang program untuk menggunakan pengolahan sistem insinerasi atau insinerator.
bahasanya kalau orang sini pembakaran mayat lah gitu. Kalau pembakaran mayat itu kan mungkin hanya sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Kalau yang kita buat ini yang hampir sudah 90% taraf finishing penyelesaian. Ruang bakar pertama itu 800 derajat Celcius, ruang bakar kedua 1200. Itu kita merambah ke limbah insinerasi, dalam arti kata limbah medis, khusus limbah medis, dan itu juga programnya Nyuwun Sewu provinsi juga. Di Jawa Tengah harus ada pengolahan limbah B3 khususnya limbah medis. Medis itu. Nah, kalau limbah medis sudah bisa ditangani, otomatis limbah yang berbahaya yang lain sangat mudah masuk ke situ. Gitu. Jadi sistem pengolahan terakhir yang bisa dikelola dengan secara sampai habis ya hanya insinerasi itu. Jadi menciptakan media dulu ya Mas ya, media yang lebih besar itu. Betul. Jadi memang ke depan ya mungkin kabupaten sudah tahu bahwa di kawasan Pikebasen itu akan ada pengoperasian insinerator itu. Salah satunya ya buat menangani limbah medis yang ada di Kabupaten dan Kota Tegal. Selebihnya kita menangani khususnya di Jawa Tengah. Yang pihak provinsi dan kabupaten kota, 38 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu merasa kesulitan untuk mengelola limbah medis tersebut. Sementara ini mereka ada tapi kan jauh ya Bu, di Bogor, di Cilegon, bahkan sampai di Jawa Timur. Nah, yang kasihan kan DLH-nya juga verifikasi ke Jawa Timur, verifikasi ke Cilegon. Nah, kalau sekarang cuma nyebrang nyebrang sawah ada itu gitu. Oh iya siap. Ya insya Allah mungkin tahun depan kalau memang sudah jalannya, insya Allah kita punya lah di Tegal untuk insinerasi itu. Tepuk tangan untuk Mas. Saya nanti beralih ke Mas ini. Sebelum beralih saya juga akan menanyakan kenapa di Margasari belum bisa tertangani dan sebagainya. Walaupun ini subjektif, tapi bahwa keberhasilan story di di Adiwurna itu barangkali bisa di Margasari bisa dilakukan secara metodologis dan strategi oleh PT LU. Tapi nanti Mas jawabnya saya ke Mas Dini dulu. Oke. Komisi 3 menangani apa aja Mas berarti Mas? Termasuk limbah dinas lingkungan hidup. Oh iya siap. Tangani ya. Sebagai wakil rakyat, harusnya begitu. Sebagai wakil kita semua, Ketua JN ini, apa yang sudah menjadi catatan Mas? Ini kan penting kan, bahwa Komisi 3 pasti akan ngomong soal apa yang sudah saya lakukan, kira-kira begitu, dan catatan-catatan dan sebagainya. Dan kalau memang baik-baik Mas, artinya bahwa ini udah tertangani nih, tapi belum ini nih, kira-kira begitu. Sehingga menurut saya penting untuk disadari oleh masyarakat. Tapi juga disadari oleh pemangku kebijakan, juga praktisi. Jadi kita harus menurut. Mas, kalau tadi berkaca pada Adiwurna, saya kira dari perpindahan dari home industri ke PIK itu sudah sampai kepada rekonstruksi kesadaran ya Mas, bahwa usaha dan sebagainya. Sebetulnya di beberapa yang lain selain di Margasari barangkali ada soal cara pandang Komisi 3 ngomong soal di Kabupaten Tegal itu darurat limbah atau sudah ramah limbah Mas? Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini asli sudah terjawab semua. Oh iya, siap. Pengalaman dari pemerhati dari dinasnya. Jadi kalau kita lihat Wadir ini, kita juga nggak percaya bahwa yang mengelola B3 itu segemuk ini kan. Kalau lihat direkturnya kayak, kerjanya seperti pantas. Tapi begitu lihat Wadirnya seperti itu juga kita bahwa B3 itu tidak hanya berbahaya dan beracun, tapi berduit juga. Tapi harus berizin. Iya, harus berizin lah. Baru bisa mendapatkan yang sah, apa yang sampaikan tadi. Beracun kalau tidak bisa mengelolanya dengan baik. Berduit kalau mengelolanya bisa baik. Tapi tergantung. Iya. Jadi permasalahan, contohnya permasalahan di Margasari, hampir sama, aslinya hampir sama. Margasari itu kalau bicara Margasari, bicara Karangdawa sama satunya Jatilaba. Iya. Beda Mas. Karangdawanya pro, Jatilabanya kontra.
Itu kan seperti karena yang bisa memanfaatkan adalah Karangdawa. Tetapi sayangnya Karangdawa tadi banyak yang tidak berizin tadi. Perusahaan-perusahaan memanfaatkan limbah tidak berizin karena ini juga banyak yang lokal masyarakat yang hanya sebuah tumbuh itu tapi tidak berizin. Ini yang jadi bermasalah di sana. Jadi dampaknya yang kena itu Jatilaba karena Jatilaba tidak memanfaatkan itu. Kita bicara di Margasari intinya ada 2 desa yang satunya kontra ya seperti itu. Dan kebetulan juga saya mungkin terlalu lama di Komisi 3 awalnya itu dihadapkan dengan limbah tahu yang ada di pernah juga di Kalimati, pasaran Kalimati hampir sama. Itu sampai kepala desanya dibawain ke Randa kayaknya. Dulu seperti itu pernah kejadian. Di Depok juga ada salah satu limbah tahu yang bahasanya kayak limbah baunya itu sangat luar biasa. Ya, tapi bisa dimanfaatkan akhirnya untuk makanan kambing seperti itu kan. Jadi manfaatan. Saya sering berbicara dengan Pak Haji Bandi, intinya kalau kita bisa mengelola semuanya uang Pak. Betul. Ini kita memang harus belajar dengan beliau. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan itu ya tadi. Lah, kejadian setelah ada kaitan dengan limbah tahu terus berhadapan dengan kaitan dengan tadi yang pesarian tadi. Pesarian pun ternyata tadi sudah bisa terurai. Tadinya ruwet juga Pak untuk memindahkan seorang apalagi ketemu misalnya usahanya janda ya nggak mau pindah itu rewel. Kalau dibilang suruh pindah akhirnya satpol aja nggak mampu, dimarahin satpolnya. Itu kaitan di pesarian itu kompleks sangat lama. Tapi saya baru dengar bahwa ternyata sudah 100% ya alhamdulillah. Terurai. Dan kaitan dengan di mana yang berdampak yang masih kemarin lah ini kayaknya saya belum melihat demo lagi atau surat lagi yang masuk ke Dewan berkaitan dengan Margasari. Kita sampai ke kementerian ya, tinggal tindak lanjut kementeriannya mau sampai mana lah. Tapi toh ternyata sudah adem kayaknya tapi kita nggak tahu adem apa tidak adem di Margasari. Oh belum adem. Belum adem kata. Ini dari kementerian juga sudah turun. Tinggal kita menunggu hasil dari kementerian seperti apa gitu. Kita hanya menunggu Pak. Kita sudah ke sana Pak dengan itu Bung Eko gitu. Ini keseringan ini kita bersama ke Jakarta bolak-balik juga kaitan dengan aduan dengan limbah ini kita sering lah. Tapi yang bisa memanfaatkan dan izinnya lengkap mungkin ya PT Lut itu. Dia bisa habis lah intinya habis di sana. Tadi yang tadinya abu apa itu bisa dimanfaatkan paving itu. Jadi benar-benar habis masuk sana habis. Artinya bermasalah itu memang izin dan ketika izin nggak turun juga karena mungkin ada beberapa operasional yang menyalahi aturan gitu ya Mas ya. Iya. Kalau di Margasari Karangdawa itu komplek Pak. Termasuk tadi yang tidak diperbolehkan termasuk limbah rumah sakit itu ditemukan di sana. Limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit di sana. Buangnya di sana gitu. Iya, karena tadi tanpa proses, tanpa uang untuk membakar atau untuk proses itu dia tinggal buang selesai. Ini yang terjadi di Margasari yang sudah berapa hektar lah intinya di sana. Dan kasihan juga ya sama masyarakatnya. Ya, masyarakatnya dulu juga ada yang masuk daging busuk. Daging busuk sampai dengan 2 kontainer ya Pak. Itu oknum ya, oknum pastinya ya. Ya, oknum. Oknum ya. Pasti oknum lah. Iya. Sengaja datang ke sana hanya untuk dibuang memang. Ya nggak tahu juga tapi intinya pernah datang juga 2 kontainer laporan kebetulan komisi kita juga di sana ada daging datang. Kejadian seperti di Margasari itu selama ini berhenti aja mungkin karena COVID sudah nggak ramai lagi. Kalau nggak terhenti COVID masih ramai mungkin. Siap. Jatilaba mungkin masih protes karena tapi begitu ada COVID kayaknya sudah ya ini lagi. Tapi kita juga masih menunggu. Mantau juga masih menunggu kementerian. Ada 2 bidang yang menangani ini Pak. Ada 2 menangani ini. Jadi kita sudah disurvei juga, sudah datang juga, kita juga sudah
memberikan bukti-bukti yang ada. Kementerian itu didatangkan untuk menghentikan operasional atau melakukan pendampingan. Ada dua bidang, nanti Pak Herudin bidang apa saja yang ada yang penindakan, ada yang kaitan dengan kajian, apakah ini boleh juga ada dua nih Pak. Ini ada dua bidang yang sana. Dan ini yang kan karena izin lingkungan kaitan dengan pemanfaatan limbah ini enggak dari kabupaten Pak. Oh, berarti langsung di kementerian ya? Langsung di kementerian ya datangnya. Jadi memang kita protesnya bupati pasti jawabannya, oh yang mengizinkan sana. Mungkin hanya merekomendasi saja gitu ya? Ada rekomendasi enggak? Enggak ada juga. Gitu ya? Iya, khusus B3. Ini khusus B3 nih Pak. Khusus B3 itu izinnya kementerian. Jadi kalau kita mau permasalahan kita sulit lah. Kita ngadu, kita ke bupati juga dilimpahkan ke LH juga. Kita tidak memberi izin, memang tidak memberi izin. Tidak memberi izin, tapi Kementerian Lingkungan Hidup memberi izin, itu yang kontraproduktif juga kan begitu. Permasalahannya mungkin yang menjadi permasalahan itu. Itu mungkin. Iya. Gimana? Ini tata usaha negara gimana? Ada skandal nasional. Iya, ada banyak penyimpangan di sana mungkin begitu. Saya tambahkan sedikit. Iya. Jadi proses izin kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dalam hal ini pemanfaatan limbah B3 itu paling tidak memiliki dua izin. Iya. Izin pertama namanya izin lingkungan. Iya. Tadi disampaikan Mas Bio. Iya. Izin induknya adalah izin lingkungan. Iya. Itu yang mengeluarkan kabupaten. Iya. Setelah itu karena mereka memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan bakar, maka mereka harus punya izin pemanfaatan. Nah, ini yang dikeluarkan oleh KLHK. Ya. Jadi izin pemanfaatan izin yang menyertai manakala perusahaan itu memang ada keterkaitan dengan melakukan pengelolaan limbah B3. Oke Pak, izin lingkungan di Margasari sudah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tapi izin pemanfaatannya dikeluarkan juga oleh Kementerian. Dan itu yang mengandung ekses besar terhadap pencemaran itu ya Pak. Hampir izin pemanfaatan begitu, ya.